Setiap manusia lahir dengan kodratnya masing-masing. Dewasa ini kita sering menemukan seorang anak sering dinilai oleh orang tua dan bahkan gurunya juga berdasarkan nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Orang tua sering menginginkan anaknya menjadi sesuatu sesuai dengan harapan mereka. Padahal setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Terkait dengan merdeka belajar, kita bisa belajar dari proses kelahiran seorang manusia. Sebagai contoh, seorang anak mulai dari kandungan mereka sudah belajar sendiri, bergerak dan bertumbuh di dalam rahim ibunya. Bahkan saat lahir pun mereka bisa menemukan jalannya sendiri sesuai dengan kodrat yang sudah diberikan kepadanya. Pada saat dia sudah lahir, dia juga bisa belajar memberikan kode-kode tertentu jika dia merasakan lapar, haus, atau sedang merasa tidak nyaman, membuat orang di sekitarnya bisa mengetahui anak tersebut sedang menginginkan apa. Perkembangan selanjutnya, anak-anak juga tidak perlu diajarin untuk tengkurap, merangkak, bahkan berjalan. Dia belajar secara mandiri. Itu adalah kodrat seorang manusia, mulai lahir sampai pada berjalan. Selanjutnya, setelah anak-anak ini menjadi anak yang sudah mulai masuk ke dalam dunia sosial, mereka juga mempunyai keinginannya sendiri. Adapun orang tua bahkan guru juga hanya berguna atau berperan sebagai seorang pamong atau penuntun. Kenapa anak-anak ini perlu dituntun? Karena mereka dalam mengembangkan cita, karsa, dan dayanya itu memerlukan model dalam pemikirannya masing-masing. Sehingga penuntun ini bertujuan adalah supaya mereka tidak keluar dari rel nilai-nilai kebenaran. Dalam menemukan jati diri mereka, bahkan passionnya di dalam hidup, anak-anak ini diharapkan untuk bertumbuh tidak merusak budaya dan lingkungan, bahkan alam sekitarnya. Jadi mereka dituntun untuk tetap berada pada jalur yang benar, yaitu hidup berteman dengan budaya, alam, dan menjadi pribadi yang unik. Itulah yang disebut dengan merdeka. Merdeka dalam menemukan jati diri dan merdeka dalam merawat